Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Jos Audio Channel. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini kita akan review sebuah produk power 4 channel, power mobil ya. Ini punya brand Hollywood ya, dengan seri HW8000 atau 8000, HW8000 ya. Jadi ini 4 channel teman-teman. Power yang difungsikan untuk memperkuat sinyal suara audio. Jadi biasanya audio bawaan atau tape mobil bawaan itu biasanya kan tidak dilengkapi dengan power. Maka kalau misalkan ingin suaranya itu lebih mantap, lebih kuat, itu biasanya ditambah yang namanya power mobil atau amplifier mobil. Cara pemasangan power mobil itu sudah banyak saya bahas di konten saya. Nah, ini kita akan review satu produk ini seperti apa dalamnya nanti ya. Teman-teman bisa lihat komponen yang ada di dalam itu menggunakan berbagai macam ukuran. Ya, mulai dari resistor, elko, kemudian transistor, MOSFET, IC, ya, kapasitor, keramik dan kapasitor milar ya. Nah, dari sekilas saja kita bisa perhatikan bahwa untuk komponen power dan komponen di bagian crossover itu menggunakan resistor 1/8 watt ya. Kemudian untuk di bagian ersan ini penahan stabilizer sebelum masuk ke 15 volt itu menggunakan resistor 330 ohm 3 watt ya. Kemudian MOSFET IRF itu ada 6 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ini ada dioda 2 biji. Kemudian untuk transistor MOSFET itu menggunakan satu pasang ya. Jadi ini kan 4 channel. Jadi 4 channel itu untuk channel front itu memakai satu set kiri, kemudian satu set front itu sebelah kanan. Berikut juga dengan di bagian rear juga sama. Nah, apabila di bagian rear nanti atau di bagian subwoofer nanti itu dipakai sistem bridge atau BTL mode atau bridging mode, maka transistor ini akan bekerja secara bersamaan. Artinya menggunakan 4 buah transistor ya, karena kan dimonokan ya. Oke, kemudian elko yang dipakai itu adalah 4 kali 4735 volt teman-teman. Input elko untuk stabilizer masuk, stabilizer input itu menggunakan 2225 volt sebanyak 2 biji. Kemudian seperti biasa untuk bagian inverter tetap menggunakan IC 494 ya. Nah, di bagian toroid teman-teman ini kita bisa lihat teman-teman ya. Ini toroid ini sudah menggunakan toroid yang lumayan besar ya. Yang kemarin kita pernah review itu seperti Fintech, seperti Kick ya, Kick yang seri 470, kemudian Embassy EA450 ya. Ini jauh lebih besar teman-teman. Paling berbeda lagi adalah dari sisi MOSFET inverter ya. Biasanya dia hanya menggunakan 4 biji, ini menggunakan 6 biji. Ya, ini mirip-mirip seperti power PCA atau Intersys atau Momentum ya, yang menggunakan 6 biji. Jadi ini sangat mumpuni di bagian power supply ya. Voltase yang bekerja pada rangkaian power ini ya. Jadi biasanya untuk power murah ya sering kita lakukan sebuah upgrade inverter ya. Jadi upgrade inverter yang sudah sering saya bahas pada konten-konten yang dulu di channel ini itu selalu menaikkan voltase rangkaian atau voltase VDC-nya ya. Jadi output yang dikeluarkan oleh toroid ini yang power kecil ya itu paling berkisar antara 19 volt sampai 22 volt. Nah,
Setelah kita lakukan modifikasi atau setelah kita lakukan upgrade inverter atau upgrade voltase, maka voltase yang bekerja setelah upgrade itu adalah sekitar 28. Nah, kita akan coba teman-teman power ini tanpa upgrade ya. Tanpa upgrade kita lakukan tes apakah dia bekerja pada voltase yang sudah sering kita lakukan ya. Kita lihat, kita cek kaki AVO yang satu di bagian ground, yang satu di bagian plus. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi power ini tanpa di-upgrade pun sudah mencapai angka 28,4 volt. Ya. Jadi ini sudah sangat enak keluarannya. Jadi ini saya yakin ini adalah power ini sudah gede wattnya ya. Oke, 28,4 volt ya, kisaran itu ya. Ini sangat cakep sekali teman-teman. Jadi ini ada semacam kawat yang dililit ini loh ya teman-teman. Ini bisa lihat ini sebenarnya ini ada tujuannya ya. Jadi tujuan untuk dikasih kawat seperti ini itu adalah biasanya untuk meredam harmonik ya, meredam frekuensi liar ya. Atau barangkali kalau misalkan nanti ada semacam kayak HP didekatkan gitu, suaranya suka ada induksi HP. Nah ini biasanya kalau ada kawat email seperti ini itu akan lebih sedikit teredakan ya, teredakan. Dan juga untuk di bagian input ini juga ada kapasitor 100 nano dan dioda ini berfungsi untuk membatasi strom yang masuk. Artinya kalau misalkan nanti kebalik ya, secara tidak sengaja masang atau nyambungnya strom ini kebalik, maka sudah ada semacam kayak satpamnya ini teman-teman ya. Ini dioda ini berguna untuk mencegah kerusakan lebih lanjut ya. Jadi biasanya yang meledak itu nanti kalau kebalik itu biasanya di sini ya, kalau ya memproteksi ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi ini power ini harganya cukup murah, dan kalau kita lihat komponen-komponen yang ada di dalam juga sudah cukup bagus. Power ini kemudian di sini ada rangkaian apa namanya ini, resistor setengah watt dan kapasitor. Nah, apa fungsi dari rangkaian yang ini? Ini terpisah teman-teman ya. Kalau rangkaian yang ini adalah rangkaian untuk penyesuai impedansi ya. Ini penyesuai impedansi. Kayak kadang-kadang kalau misalkan kita bermain 2 ohm ya kan. Nah, artinya itu nanti beban power juga akan meningkat kan. Nah, ini nanti ada sedikit peredaman di sini nih, ada sedikit peredaman biar tidak terlalu kaget powernya gitu loh, teman-teman. Ya. Oke, kita coba, teman-teman.
Oke, demikian tadi teman-teman sekalian review Power Hollywood seri HW 8000 ya. Semoga bermanfaat tayangan ini dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang lebih maju lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.